Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera, salam sehat, dan salam damai dalam kasih Tuhan. Kita melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Katolik pada hari ini. Setelah minggu yang lalu, kita sudah membahas mengenai beragama sebagai tanggapan atas keselamatan yang diwartakan oleh Allah. Tidak hanya beragama, tetapi lebih daripada itu adalah yang hari ini kita bahas bersama, yaitu mengenai beriman. Beriman sebagai tanggapan atas keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berangkat dari kata beriman. Apa itu iman? Nah, iman adalah jawaban atau reaksi manusia atas pewahyuan atau sapaan Allah. Berarti pertama-tama adalah siapa? Allah dulu yang menyapa. Allah yang mewahyukan diri kepada manusia, lalu manusia itu menjawab, dan jawabannya itu adalah iman. Nah, dengan demikian kita bisa melihat mengenai makna daripada beriman itu sendiri. Apa yang dapat kita jabarkan atau jelaskan mengenai makna beriman? Ketika orang menyatakan beriman, maka orang beriman itu tidak hanya sekedar tahu atau hanya sekedar percaya, tetapi lebih daripada itu, ia berani melakukan apa yang diketahui dan dipercaya itu. Jadi tidak hanya sekedar tahu Yesus itu Sang Juru Selamat. Oh ya, Yesus itu mengajarkan tentang cinta kasih, sekedar tahu. Percaya nggak Yesus bisa menyembuhkan? Yesus waktu itu menghidupkan orang. Oh ya, percaya. Selesai. Tidak. Tetapi orang beriman yang sejati, dia berani melakukan apa yang diketahui dan dipercayai. Saya tahu bahwa Yesus itu mengajarkan tentang cinta kasih, maka saya berani melakukan cinta kasih itu. Maka saya berani melakukan apa yang diwartakan oleh yang kita percayai itu. Nah, ini orang yang beriman. Nah, dengan demikian, beriman kepada Allah berarti kita menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah. Mengapa kita berani untuk menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah? Karena penyerahan diri secara total itu muncul berdasarkan keyakinan dalam diri kita bahwa Allah pasti akan memberikan dan melakukan yang terbaik bagi kita, bagi manusia ini. Kalau kita tidak yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik, kita akan sulit untuk menyerahkan diri secara total kepada Allah. Nah, itulah orang yang beriman. Karena kita yakin bahwa yang dikehendaki oleh Allah semata-mata demi kebahagiaan dan keselamatan umat manusia. Kebahagiaan dan keselamatan kita manusia ini. Maka disinilah yang dimaksudkan dengan orang beriman. Jadi dia berani melakukan apa saja yang sudah diketahui dari apa yang diimani. Anak-anak yang terkasih, sikap penyerahan diri secara total itu akan memungkinkan manusia tidak lagi tawar-menawar, apalagi memaksakan kehendak sendiri, apalagi memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Dia tidak akan ragu-ragu untuk meyakini bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Itulah tandanya orang betul-betul beriman. Nah, ini makna beriman bisa kita hayati seperti itu.
kita bisa menjabarkan atau bisa memahami bahwa dengan beriman memampukan kita untuk menyerahkan diri secara total dan meyakini bahwa kehendak Allah itulah yang terbaik di dalam hidup kita. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita mampu untuk memiliki iman yang kuat, iman yang sejati. Itu apa? Jawaban kita yang begitu kuat atas pewahyuan Allah itu sendiri. Nah, anak-anak yang terkasih, sebagai contoh, dalam kitab suci kita bisa melihat orang-orang yang menunjukkan imannya yang begitu luar biasa, yang menunjukkan penyerahannya secara total kepada kehendak Allah. Kita lihat Bapak Abraham. Dia tidak tahu bahwa tanah yang dijanjikan itu atau tanah terjanji itu akan seperti apa, di mana tempatnya, tidak tahu. Tetapi yang ia tahu bahwa Allah menghendaki saya pergi untuk menuju tanah terjanji. Dan dia yakin bahwa Allah akan menyertai dia bersama dengan keluarga dan orang-orang yang mengikutinya. Ini kalau Abraham tidak punya iman, tidak punya keyakinan yang begitu besar, tidak akan mungkin bisa seperti itu. Contoh kedua, masih dalam perjanjian lama. Kita tahu Daud, ya, ia yang hanya seorang penggembala ya. Tetapi ketika Allah berkenan kepadanya dan dia yakin bahwa Tuhan akan menyertainya, ia akhirnya mampu untuk mengalahkan tentara yang bertubuh besar, Goliat. Lalu dalam perjanjian baru, Bunda Maria, ia pasrah sepenuh hati kepada kehendak Allah dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Ia berserah. Kalau seseorang yang tidak mampu memiliki iman yang kuat, tidak mungkin dia akan mau menerima bahwa dirinya yang masih gadis, dirinya yang belum bersuami, lalu kemudian tiba-tiba dinyatakan dia akan mengandung. Tetapi Bunda Maria tahu bahwa apa yang menjadi kehendak Allah itulah yang terbaik, maka ia mampu untuk berserah diri secara penuh, secara total pada kehendak Allah. Dan tidak lupa, Yesus pun juga memberikan teladan kepada kita bagaimana ia setia pada kehendak Bapanya meskipun harus menanggung risiko sengsara dan bahkan wafat di kayu salib. Nah, ini anak-anak yang terkasih, tokoh-tokoh dalam kitab suci yang bisa kita teladani dalam sikap hidup beriman yang luar biasa. Nah, anak-anak yang terkasih, mengenai aspek penting dalam hidup beriman. Jadi di dalam kehidupan beriman, mengenai iman ini sendiri, ada beberapa aspek penting yang perlu kita sadari bersama. Yang pertama, bahwa iman itu adalah rahmat. Kita tahu pada bagian yang awal tadi, Patrick menyampaikan bahwa iman berarti tanggapan manusia atas pewahyuan Allah, atas sapaan Allah. Artinya apa? Inisiatif pertama datang dari Allah sendiri. Maka Allah dululah yang lebih dulu menyapa manusia. Nah ini, sehingga iman ini juga merupakan suatu rahmat. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua, bahwa iman itu adalah sebuah anugerah. Bahwa di mana sejak diciptakan, manusia dimampukan terus-menerus oleh Allah untuk mencari dan datang kepadanya, kepada Sang Penciptanya. Maka ketika kita sudah diberi anugerah iman ini, memampukan kita semakin terus-menerus dan semakin mampu untuk mencari dan datang kepada Sang Pencipta.
Karena apa? Kita mampu untuk mendengar sapaan Allah itu. Ya, kita mampu untuk mendengar sapaan Allah itu sehingga kita punya iman, punya tanggapan atas sabda ataupun sapaan Allah itu. Lalu kemudian yang ketiga, anak-anak yang terkasih, bahwa iman itu personal. Panggilan Allah, ya, panggilan dan pewahyuan Allah itu pertama-tama ditujukan kepada pribadi perseorangan. Maka kita sebagai pribadi itulah yang juga harus mempertanggungjawabkan itu semua. Tidak bisa ya iman kita karena bersama-sama lalu kemudian kita mempertanggungjawabkannya nanti rame-rame ya. Tidak. Secara personal Allah memanggil. Secara personal pula Allah berbicara melalui hati nurani. Dan secara personal pula kita menanggapi dengan iman itu. Kemudian yang keempat, anak-anak, bahwa beriman itu merupakan suatu proses. Maksudnya suatu proses apa? Bahwa untuk menjadi pribadi yang beriman yang semakin dewasa, menjadi pribadi yang beriman yang semakin kuat, semakin teguh, membutuhkan suatu proses. Dan di dalam proses untuk mendewasakan iman kita, menguatkan iman kita, kadang-kadang mengalami jatuh bangun, kadang-kadang mengalami cobaan, kadang-kadang mengalami tantangan. Tetapi itu sebuah proses yang harus kita lalui. Kita tidak bisa mengatakan, begitu saya menyatakan iman, sudah langsung dewasa dalam iman, langsung kuat dalam iman. Tidak. Tetapi melalui sebuah proses. Dan kemudian yang terakhir, anak-anak yang terkasih, aspek penting dalam hidup beriman adalah ini. Meskipun iman itu personal, panggilan dan pewahyuan Allah itu ditujukan secara pribadi, perorangan, secara personal, tetapi iman itu akan bisa berkembang di dalam kebersamaannya dengan yang lain. Jadi untuk mengembangkan iman kita, menjadikan iman kita semakin kuat, semakin dewasa, kita bisa berkembang kalau kita juga bersama dengan umat beriman yang lainnya. Mengapa? Karena kita yang hidup sekarang ini bisa beriman berkat orang lain yang lebih dulu beriman. Orang tua kita. Lalu iman orang tua itu kita disampaikan kepada kita, kita menjadi tahu, menjadi beriman. Dan sekaligus kita membutuhkan orang lain untuk mengembangkan iman itu. Bagaimana kita mau mengatakan, saya mau mengasihi sesama, tapi nggak ada orang lain? Nah, tidak mungkin kita bisa mewujudkan dan mengembangkan itu. Nah, ini anak-anak yang terkasih, beberapa aspek penting dalam hidup beriman. Nah, kemudian di dalam Yakobus, surat Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26, di situ Yakobus menyatakan bahwa iman perlu diwujudkan dalam perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah sia-sia. Pada hakikatnya adalah mati. Mengatakan, iya Tuhan, saya menjawab, saya percaya kepadamu, saya mengimani engkau. Tapi setelah itu, firman Tuhan yang mengasihi sesama itu tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya sia-sia. Justru iman akan menjadi hidup ketika kita wujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, Yesus mengajarkan kepada kita mengenai mewujudkan iman itu. Pertama, kita melakukan perbuatan baik yang berkenan kepada Allah bukan hanya didasarkan pada perkataan saja. Jangan hanya ngomong saja. Jangan hanya berbicara saja.
tetapi diwujudkan secara nyata dalam perbuatan baik, sesuai yang kita omongkan. Kalau kita sudah ngomong tentang mengasihi sesama, ya perbuatan kita mengasihi sesama. Kalau kita berbicara tentang untuk berbuat sabar, ya kita harus sabar. Nah, artinya apa? Yang kita nyatakan dalam perkataan ini, kita wujudkan dalam perbuatan. Lalu kemudian kita harus mau mencintai dengan sepenuh hati. Nah, ketika kita mewujudkan iman kita untuk mengasihi sesama, ya kita kasih dengan sepenuh hati, tidak dengan pilih-pilih, tidak kemudian saya hanya mencintai kelompok ini tertentu saja. Tidak, kita cintai dengan sepenuh hati dan jangan ada keterpaksaan. Lalu kemudian ini Yesus mengatakan kita harus juga tetap mencintai musuh-musuh kita. Dalam artian kata-kata musuh ini dalam artian bukan musuh sebenarnya kita tidak punya musuh ya. Tetapi misalnya orang yang mungkin saat itu menyakiti hati kita. Bagaimana kita harus bisa tetap mengasihi orang yang menyakiti kita itu? Bagaimana kita tetap menunjukkan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Nah, ini Yesus mau mengajarkan hal-hal yang seperti ini. Sulit? Sudah pasti. Pasti akan mengalami kesulitan. Bagaimana perasaan saya ketika orang lain itu menyakiti saya, lalu kemudian Tuhan menghendaki kita untuk tetap mengasihi. Paling tidak kita tidak membalas perbuatan itu dengan perbuatan yang tidak baik pula, kita lama-lama bisa mengasihi semua orang. Karena Allah pun juga mengasihi semua orang. Nah, anak-anak, tindakan yang baik itu juga perlu diwujudkan bagi sesama, terutama yang lemah, yang hina, yang miskin, dan tak berdaya. Ini yang diajarkan oleh Yesus. Bahkan Yesus berkata dalam salah satu bacaan kitab suci, mengatakan apa? Apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, itu berarti kau lakukan kepadaku. Artinya apa? Ketika kita mewujudkan kasih kepada sesama yang lemah, yang hina, yang miskin, yang tidak berdaya itu, maka berarti kita mengasihi Yesus sendiri. Nah, ini anak-anak yang terkasih, itu yang diajarkan oleh Yesus dalam mewujudkan iman kita. Jangan segan-segan untuk mewujudkan iman kita untuk mengasihi semua orang, terlebih yang lemah, hina, miskin, dan tidak berdaya. Nah, maka orang yang dapat disebut betul-betul beriman apabila dia sungguh-sungguh menghayati imannya dan mewujudkan imannya itu dalam hidup sehari-hari, dalam perbuatan hidup sehari-hari. Terhadap siapa? Tentunya kepada Tuhan dan juga kepada sesama dan alam sekitar kita. Itu orang yang dapat disebut betul-betul beriman. Nah, maka anak-anak yang terkasih, pada bagian yang terakhir ini, Patrick ingin merangkum dari 3 hal, yaitu mengenai iman dan agama, serta pewahyuan Allah. Bagaimana hubungan antara wahyu, iman, dan agama itu? Nah, kita lihat di sini, kalau kita lihat antara Allah dengan manusia. Di bagian pertama tadi Patrick sampaikan apa? Pertama-tama Allah lah yang menyatakan diri kepada manusia. Ya, ini tanda panahnya ke bawah. Dari Allah kepada manusia. Ini. Nah, apa yang dinyatakan Allah kepada manusia, itulah yang sering disebut dengan wahyu. Allah menyapa manusia, menyatakan diri kepada manusia, itulah wahyu. Maka wahyu sering disebut sebagai sapaan Allah kepada
manusia dalam bentuk apapun. Nah, karena Allah sudah menyapa manusia, kemudian manusia ada yang menjawab. Ada yang Allah sudah menyapa, manusia pura-pura tidak dengar. Maka dia tidak menjawab. Nah, manusia yang mendengar sapaan Allah itu lalu kemudian menjawab. Ya, ke atas. Dari manusia kepada Allah, itulah yang disebut dengan iman. Maka dengan demikian, iman itu adalah jawaban manusia atas sapaan Allah. Lalu kemudian, iman, manusia yang beriman bertemu dengan manusia beriman yang lain, lalu kemudian mereka berkumpul dalam sebuah wadahnya. Inilah yang disebut dengan agama. Orang-orang yang beriman kepada Yesus berkumpul dalam sebuah wadah agama. Ada agama Katolik, ada juga agama Kristen. Ya. Orang-orang yang mengimani tentang Allah, lalu kemudian dengan perantaraannya nabinya adalah Nabi Muhammad, berkumpullah dalam sebuah agama. Itulah agama Islam. Nah, kumpulan orang-orang dalam sekelompok agama inilah, mereka inilah masuk dalam kelompok yang namanya agama. Seperti pada pembelajaran yang lalu, agama di sana mengenai banyak sistem dan aturan segala sesuatu yang mengatur keimanan dan kepercayaan. Nah, ini setiap agama mengadakan hal seperti itu. Itu menjadi wadah. Maka secara singkatnya saja bisa kita mengatakan adalah agama ini adalah sebagai wadah atau tempat yang mengatur keimanan dan kepercayaan manusia kepada Allah. Nah, ini anak-anak yang terkasih mengenai bagaimana hubungan antara wahyu, iman, dan agama. Pertama-tama Allah yang menyatakan diri, yang mewahyukan diri kepada manusia, lalu manusia bereaksi menjawab itu semua dengan iman, dan semua orang yang beriman yang sama itu lalu kemudian berkumpul dalam wadahnya yaitu agama. Maka dengan demikian yang lebih utama mana? Iman harus kita utamakan. Dengan demikian apapun wadahnya itu, jika iman kita sudah kuat kepada Allah, ya, sudah iman kita sungguh dewasa, kita mampu mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan beragama kita pun akan menjadi lebih baik. Nah, ini anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus mengenai beriman sebagai tanggapan kita atas karya penyelamatan Allah. Semoga dengan penjelasan Patrik ini semakin membuat kalian ingin mendalami lagi bagaimana saya mewujudkan iman saya dalam kehidupan sehari-hari. Maka silahkan nanti di proses pembelajaran berikutnya kalian bisa mendalami dalam pertanyaan-pertanyaan pendalaman mengenai beriman sebagai tanggapan atas karya penyelamatan Allah ini. Demikian yang Patrik sampaikan untuk hari ini. Selamat berproses untuk mendalami materi pembelajaran hari ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus.